Halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman untuk level pemula A1. Nah, kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan jam. Dalam bahasa Jerman disebut die Uhrzeit. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Die sollte man auswendig lernen. Ini yang harus orang hafalkan. Auswendig lernen itu menghafalkan ya. Ein Tag hat 24 Stunden. Ya, satu hari punya 24 jam. Eine Stunde hat 60 Minuten. Satu jam memiliki 60 menit. Eine Minute hat 60 Sekunden. Satu menit punya 60 detik ya. Sekunde di sekunde, jamaknya di sekunden itu detik. Der Tag beginnt 0 Uhr und endet 24 Uhr. Jadi hari dimulai dari pukul 0 ya dan berakhir pukul 24 ya. Dan untuk waktu formal dalam bahasa Jerman kita menggunakan sistem 24 jam ya. Jadi tidak ada kayak dalam bahasa Inggris 8 PM, 8 AM, itu tidak ada. Jadi kita menggunakan sistem 24 jam, mirip dengan waktu formal dalam bahasa Indonesia. Untuk menanyakan waktu, kita bisa menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, wie spät ist es? Atau wie viel Uhr ist es? Jawabannya kita mulai dengan mengatakan es is pung pung pung. Ya, pung 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 itu apa sih? Titik titik titik. Nah, kalau pukul 1 kita menjawab es is 1 Uhr. Pukul 2 2 Uhr. Pukul 5 5 Uhr. Pukul 13 13 Uhr. Pukul 20 20 Uhr. Jelas ya? Nah, bagaimana jika kalau ada lebih-lebih menitnya? Ya, 1.15 kalau dalam waktu formal kita menggunakan 1 Uhr 15. Jadi, 1 itu jamnya, Uhr ditaruh di tengah, kemudian berapa menit? 15. Ya, 15 itu mengacu kepada menitnya, ya 15 menit. Oke, 2.20 2 Uhr 20. Pukul 5.45 5 Uhr 45. Pukul 13 lebih 10 13 Uhr 10. 20 lebih 20 20 Uhr 20. Jelas ya? Itu dalam waktu formal. Nah, bagaimana dengan waktu informal? Pertama yang perlu kita ketahui, dalam waktu informal kita menggunakan sistem 12 jam. Dan ada pewaktuannya ya, seperti dini hari, pagi hari, siang hari, sore hari, malam ya. Itu semua untuk menekankan misalkan pukul 8. 8 apa? Pagi atau malam. Nah, seperti itu ya. Nah, kita mulai dengan pukul 1 ya. Es ist 1. Perhatikan dalam waktu informal pukul 1 itu 1, bukan 1 Uhr ya. 1 ada S-nya. Lalu kita bisa menambahkan informasi dini hari. Nah, dini hari dalam bahasa Jerman disebut früh am Morgen. Sekali lagi, 1 früh am Morgen. Jadi kalau kalian masih bingung apa sih di sini? Nah, itu artinya kayak dalam bahasa Indonesia pukul. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya 8 lebih 10. Nah, ini ada lebih-lebihnya. Menitnya kita taruh ke depan ya. Berapa menit lebihnya? 10 ya. Kemudian di tengah kita tambahkan nah, baru jam berapa. Jadi 8 lebih 10, 10-nya dahulu. 10 nach 8. Ya, 10 nach 8. Kalau misalkan 8 lebih 11 ya mungkin 11 nach 8. Seperti itu ya. Nah, kita tambahkan informasi am Morgen. Artinya pada pagi hari. Jelas ya?
Jadi kalau dini hari tadi früh am Morgen, kalau pagi hari biasa kita bilang am Morgen. Sekarang kita coba pakai lebihnya itu seperempat. Nah, seperempat dalam bahasa Jerman itu disebut Viertel. Nah, kita di sini punya contoh 10 lebih seperempat. Nah, kita mulai seperempatnya taruh depan ya. Viertel nach 10 ya. Kita bisa kasih keterangan waktu am Vormittag. Apa sih Vormittag itu? Nah, Vormittag itu waktu antara pukul 10 sampai 12 siang ya. Apa ya bahasa Indonesianya, mungkin menjelang siang hari. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan kurang, misalkan jam 2 kurang seperempat, 13.45 ya, 2 kurang seperempat. Nah, kita taruh seperempatnya di depan, Viertel, kemudian for, 2, ya, 2 kurang seperempat, Viertel for 2. Lalu kita kasih keterangan am Mittag. Am Mittag itu berarti di siang hari. Lalu bagaimana juga kalau kita mengatakan setengah, misalkan setengah 4. Nah, kita punya contoh 15.30. Nah, itu nama lainnya adalah setengah 4 ya dalam bahasa Indonesia. Simple saja, yang ini mirip sekali bahasa Indonesia. Kita taruh kata setengah. Nah, setengah bahasa Jermannya halb. Kemudian 4, via, halb via. Ya. Lalu kita kasih keterangan waktu karena ini di sore hari. Sore hari ya antara jam 2 sampai jam 5 atau sampai jam 6 itu kita mengatakan Nachmittag ya. Halb 4 am Nachmittag, setengah 4 sore. Nah, kalau seandainya kita mengatakan jam 9 kurang dikit ya, 25.8 itu kan kurang dikit, 2 menit itu biasanya kan nggak gitu dipandang ya. Kita bilang kurz vor 9, karena jam 20.58 itu masih malam. Yang dimaksud itu malam yang aktif ya, orang masih belum pingin tidur. Kita bilang am Abend ya, kurz vor 9 am Abend ya, pada malam hari. Kemudian kalau kita mengatakan pukul 23 lebih 1 atau pukul 11 malam lebih 1, itu waktunya orang tidur ya. Jadi pewaktuannya kita mengatakan in der Nacht ya. In der Nacht itu pada malam hari, malam di mana orang tidur itu Nacht ya. Nah, kita mengatakan lebih 1 itu kan lebih sedikit ya. 11 malam lebih dikit ya. Kurz nach 11 in der Nacht. Jelas ya untuk waktu informal. Nah, kita sudah belajar tadi juga formal. Nah, terus itu kapan digunakan? Nah, kalau yang informal itu ya kita gunakan kalau kita ngobrol sama teman ya. Sedangkan kalau yang formal itu contohnya digunakan pada pengumuman di stasiun contohnya ya. Kereta Anda berangkat 17.30. Nggak dikatakan Ihr Zug fährt halb 6 ya, nggak gitu ya. Tapi dikatakan Ihr Zug fährt 17.30 seperti itu. Ya, itu penggunaannya. Oke, kita sudah belajar tentang waktu, jam ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menulis Tagesablauf. Apa sih Tagesablauf? Tagesablauf itu aktivitas rutin sehari-hari. Nah, kita punya contoh di sini. 6 Uhr aufstehen. Kalian masih ingat aufstehen itu artinya apa? Aufstehen itu tren bar. Nah, artinya bangun tidur. 7.30 Uhr frühstücken, sarapan. 8 Uhr zur Arbeit gehen, pergi ke kantor. 10 Uhr Pause, ya, beristirahat, pause. 12 Uhr Mittagessen atau makan siang. 14 Uhr nach Hause gehen, pulang ke rumah, ya. 15 Uhr Fernsehen, nonton TV. 17 Uhr Sport. 18 Uhr Abendessen mit der Familie, ya, makan malam bersama keluarga. 20 Uhr Duschen. Duschen itu apa? Masih ingat? Duschen itu mandi, ya. 21 Uhr ins Bett gehen.
pergi, tidur. Nah, kita sudah punya Tagesablauf di sini. Nah, bagaimana cara kita mempresentasikan Tagesablauf ini? Nah, kita bisa menggunakan model presentasi Tagesablauf sebagai berikut. Oke, saya bacakan ya. Ich stehe morgens um 6 Uhr auf. Ya, saya bangun morgens itu artinya setiap pagi 6 Uhr auf pada pukul 6. 7:30 Uhr frühstücke ich. Pada pukul 7.30 saya sarapan. Nah, kalian bisa balik ya, 7:30 Uhr baru verbnya, baru subjeknya. Ingat, yang nggak bisa dibalik itu posisinya verb. Kalau dalam kalimat pernyataan harus ada di posisi kedua, itu kalian ingat baik-baik. Ya. Kemudian, dan itu artinya kemudian atau lalu. Nah, itu selalu diikuti dengan verb atau kata kerja, baru subjeknya. Dan gehe ich 8 Uhr zur Arbeit. Lalu aku pergi ke kerja, ya, zur Arbeit, ke tempat kerja, 8 Uhr, jam 8. 10 Uhr habe ich Pause. Pada pukul 10 saya ada istirahat, habe ich Pause. Ich esse 12 Uhr zu Mittag. Ya. Saya makan untuk siang hari, zu Mittag untuk siang hari, 12 Uhr pada pukul 12. Danach, nah danach sama dan itu artinya mirip-mirip, artinya lalu juga ya. Danach gehe ich 14 Uhr nach Hause. Lalu aku pergi jam 14 atau jam 2 ke rumah. Ya. 15 Uhr, jam 15 sehe ich Fern. Nah, Fernsehen itu artinya adalah nonton TV, itu trendbar ya. Jadi kalau trendbar itu prefiksnya ya awalannya ditaruh di bagian paling belakang, jangan lupa. Nah, Fernsehen, Sehen itu kata kerjanya, Fernnya awalannya itu ditaruh di bagian paling belakang. Ya. 15 Uhr sehe ich Fern. Jam 3 atau jam 15 sore saya menonton TV. Dan lalu mache ich 17 Uhr Sport. Jam 17 saya berolahraga. 18 Uhr habe ich Abendessen mit meiner Familie. Ya. Jam 18 saya ada Abendessen, makan malam, mit meiner, dengan keluarga saya. Ya. Ich dusche 20 Uhr. Saya mandi pukul 20. Dan lalu gehe ich 21 Uhr ins Bett. Lalu aku pergi jam 21 ke kasur, und schlafen, dan tidur. Ya. Jadi inilah cara menulis Tagesablauf. Kalian jangan menulis ich, bawahnya lagi ich, lalu ich, lalu ich. Ya, kalian bolak-balik ya supaya tidak jenuh ya. Supaya ada variasi, supaya tidak monoton, supaya yang dipikir ini yang sedang berbicara ini bukan robot tetapi manusia betulan. Nah, kalian harus ngomong bebas ya. Nah, sekarang saya akan memberi kalian tugas ya. Schreibt euren Tagesablauf. Tulislah Tagesablauf versi kalian ya. Kalian bisa menggunakan verb-verb di bawah ini seperti aufstehen ya, bangun tidur, frühstücken, sarapan, zur Schule gehen, pergi ke sekolah. Ya, kalau kerja ya kalian bilang zur Arbeit gehen, Mittagessen, makan siang, duschen, mandi, sport machen, berolahraga, lernen, belajar, kochen, memasak, lesen, membaca, Bücher lesen, komik lesen atau roman lesen, apapun ya, terserah. Abendessen, makan malam, Fernsehen, nonton TV, schlafen gehen, pergi tidur, und so weiter, dan lain-lain. Ya, kalian bisa tuliskan Tagesablauf kalian pada laman komentar di video YouTube ini. Oke, saya pikir hari ini kita sudah cukup belajar sangat banyak. Terima kasih sudah belajar bersama. Saya Dwi Prianto mengucapkan Tschüss und bis zum nächsten Mal.